Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Selamat sore pada Ibu Petra yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan internet secara bijak dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, perkenalkan di sini eh, saya Anggita Juliza Maharani dengan NIM 101421063. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel-tabel of contact-nya. Yang pertama ada pengertian dari internet, kedua ada manfaat internet dalam pembelajaran, yang ketiga ada manfaat dalam bidang pendidikan, selanjutnya yang keempat ada hambatan internet dalam pembelajaran, yang kelima ada bagaimana solusi pengguna internet dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada akibat tidak bijaknya dalam penggunaan internet. Nah, selanjutnya saya di sini menjelaskan mengenai pengertian internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1963 dengan bentuk sebuah jaringan pada komputer yang dirancang oleh ARPA atau Badan Proyek Penelitian Lanjutan. ARPA ini menciptakan sebuah jaringan internet yang pertama diberi nama ARPANET. ARPANET ini merupakan cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Kemudian internet berkembang secara terus-menerus sampai tahun 1980. Jaringan internet ini mampu menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat. Akan tetapi untuk proses pengaksesnya masih terbatas dan sulit. Lalu untuk mendapatkan informasinya pun internet ini hanya baru bisa berupa tulisan atau teks. Baru di tahun 1990 internet ini tampil dengan adanya grafik yang dikenal dengan nama WWW atau W, yaitu World Wide atau Web. Dengan demikian, selanjutnya dikembangkan lagi oleh Krant, lalu Internet Meshi atau didirikan di tahun 1993. Kemudian di sini ada pengertian internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan suatu media elektronik menggunakan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang dapat mentransfer data secara sempurna dan cepat melalui frekuensi dan media tertentu. Adapun standar global dalam penggunaan internet sendiri sudah menggunakan protokol internet atau protokol kontrol transmisi atau IP atau TPG. Nah, dari sini tuh dapat disimpulkan bahwa internet ini merupakan sebuah jaringan informasi yang berupa teks ataupun gambaran yang dapat digunakan sebagai media komunikasi yang lebih efektif dalam mengakses berbagai info atau isu-isu yang ada di berbagai belahan dunia. Lalu dilanjutkan dengan manfaat internet bagi pembelajaran. Nah, di sini ada 4 manfaat, diantaranya yaitu e-learning, e-book, e-library, dan email. E-learning sendiri ini merupakan perangkat yang diciptakan untuk membantu satu pembelajaran peserta didik yang diciptakan oleh guru maupun dosen. Nah, e-learning ini bisa digunakan untuk berbagai kalangan. Selanjutnya ada e-book. Nah, e-book ini merupakan buku digital
Dulunya e-book ini jarang digunakan. Dulu sering menggunakan perpustakaan, lebih tepatnya dalam menggali informasi ataupun memperoleh referensi-referensi tertentu. Nah, sekarang lebih praktis menggunakan e-book. Selanjutnya ada e-library. E-library ini sama dengan kayak e-book. E-library ini merupakan sebuah perpustakaan secara digital, di mana dalam e-library ini terdapat beberapa sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk sebagai bahan referensi untuk sebuah penelitian maupun mengembangkan sebuah pembelajaran. Lalu yang terakhir ada email. Nah, email ini merupakan sebuah alat komunikasi yang bisa digunakan untuk mengirim sebuah pesan berupa teks ataupun file. Email ini juga dimanfaatkan oleh seluruh orang untuk mengirim sebuah pekerjaan atau tugas-tugas tertentu. Dan email ini lebih praktis juga penggunanya. Lalu selanjutnya ada manfaat internet bagi pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan ini sangat terbantu dengan sebuah internet. Manfaat internet ini membantu tugas guru dan peserta didiknya dalam melakukan aktivitas. Nah, manfaat tersebut antara lain yaitu satu, menjadi sarana menerima berita beasiswa. Nah, dulunya kita sangat sulit untuk menerima informasi beasiswa. Namun sekarang dengan adanya internet ini kita dipermudah dalam mencari berita-berita beasiswa. Dengan adanya internet ini, berita-berita beasiswa ini lebih mudah dicari dan penyebarannya mudah didapatkan. Bagi pelajar yang sedang mencari beasiswa, mampu dengan cepat mendapatkan informasi ini dengan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, ataupun lain dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya internet ini, peserta tidak perlu untuk mendatangi tempat untuk melakukan adanya beasiswa itu. Namun, dengan adanya internet ini membantu para pendaftar itu hanya mengisi data-data diri yang diperlukan sebagai syarat sebagai penerima beasiswa yang kemudian dapat diseleksi oleh panitia secara bergilir atau secara otomatis. Dan nantinya dengan adanya internet ini, para penerima beasiswa ini dapat mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu ada menjadi alat diskusi bagi guru dan murid. Nah, di sini tuh guru lebih praktis dan lebih mudah berkomunikasi dengan murid karena adanya dengan internet ini. Misalnya dalam sebuah forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Dengan adanya ini, waktu yang digunakan dalam MGMP ini lebih singkat, praktis, dan lebih hemat tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Seperti contohnya kita perlu adanya WhatsApp ataupun menggunakan media internet lainnya seperti Zoom ataupun Google Meeting. Dengan adanya internet ini, bagi guru dan murid ini dapat berkomunikasi secara bijak dan secara efisien dan efektif. Lalu yang ketiga ada memperoleh metode dan model pembelajaran yang lebih menarik. Menjadi dosen ataupun guru terkadang menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan pemahaman materi terhadap peserta didiknya. Nah, terkadang kemungkinan yang ada akibatnya itu bukan berarti karena materinya yang sulit ataupun mahasiswanya yang sulit, tetapi dalam penyampaian materinya dosen tuh lebih monoton atau
tidak berkembang. Nah, itulah akibat dari uh, tidak berkembangnya metode yang pembelajaran tersebut. Lalu, uh, jika guru menggunakan metode yang monoton, maka akan lebih sulit dipahami. Hal ini akan membuat mahasiswanya Hal ini akan membuat mahasiswanya menjadi malas untuk belajar dan merasa bosan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada sebagai bahan referensi membentuk bahan ajar. Nah, dahulu kita tuh hanya mampu memberikan bahan ajar dari buku ataupun buku damping yang ada yang guru punya ataupun dosen punya. Namun sekarang dengan adanya internet ini, kita tidak perlu khawatir akan bahan referensi yang akan digunakan. Contohnya kita sekarang ini bisa menggunakan e-book ataupun e-library dalam penggunaan ataupun pencarian referensi. Selain itu, dengan adanya apa bahan referensi ini dengan secara digital, maka dapat menghemat biaya ataupun waktu dan penggunaan secara efisien oleh siswanya. Sekalipun dengan mengetikkan kata kunci yang akan dicari, maka semua data akan muncul ataupun sudah ada di situ dan kita tinggal memilih apa yang akan kita cari. Selanjutnya ada info pendidikan mudah diakses. Dulu kan kita lebih menggunakan atau mempromosikan pendidikan itu dengan cara menggunakan cara tradisional. Nah, sekarang ini kita bisa menggunakan secara modern. Dulu kita menggunakannya dengan cara menyebarkan brosur ataupun banner-banner lalu atau menempelkan brosur tersebut di masing-masing sekolah. Nah, dengan sekarang ini kita bisa membuatkan ataupun web ataupun akses yang bisa diakses di media sosial yang sekolah punya. Dengan itu kita memudahkan untuk mencari informasi tentang pendidikan yang akan kita naungi. Selanjutnya ada beberapa tantangan internet di dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Uh, Kegiatan pendidikan yang telah berlangsung di Indonesia selama ini belum berhasil menyediakan SDM yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan di Indonesia ini saat menggunakan internet pada saat ini yaitu sebagai berikut. Satu, adanya faktor ekonomi masyarakat. Misalnya dengan tidak memiliki handphone akibat rendahnya faktor ekonomi tersebut, maka akan menjadi kendala bagi orang yang tidak memiliki handphone itu. Karena pada sekarang ini penggunaan handphone itu wajib digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada
ketika kita tidak memiliki handphone dan kuota, maka pembelajaran tersebut akan terkendala. Selanjutnya ada kurangnya merata jaringan internet. Nah, di sini biasanya itu kurangnya merata jaringan internet di daerah-daerah yang pedalaman atau pelosok. Biasanya kita harus naik ke bukit untuk mendapatkan sinyal untuk bisa melakukan pembelajaran. Namun terkadang ketika kita naik pun sangat sulit untuk mendapatkan sinyalnya. Nah, dari itu pemerintah harus segera melakukan pemerataan jaringan internet agar kita semua bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan efisien. Yang ketiga, yaitu kurangnya kompetennya guru. Nah, yang di sini yang dimaksud yaitu dengan kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pedagogi dan prakteknya. Guru tidak memiliki pengetahuan tentang TIK ke dalam pengetahuan dan keterampilannya. Dan dalam penggunaannya pun ataupun menggunakan komputer atau jenisnya itu masih terkendala ataupun tidak minat untuk menggali lebih lanjut hal tersebut. Dan biasanya guru sangat tidak antusias dalam adanya perubahan dan integrasi dengan pembelajaran yang baru saat ini. Selanjutnya, solusi yang dapat digunakan ketika kecanduan internet. Kecanduan internet ini dapat menghambat kita dalam perkembangan, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada pelajari internet secara komprehensif. Dengan mempelajari internet secara komprehensif ini dengan baik dapat mengajarkan anak bagaimana cara menggunakan internet yang baik, sekaligus mengantisipasi dampak adanya internet ini. Cara ini juga mungkin memberikan contoh yang baik dalam menggunakan internet. Yang kedua, batasi waktu penggunaan internet. Dengan membatasi waktu penggunaan internet, maka kita akan menghindari resiko akan kecanduan handphone dan internet. Bahkan kita pun juga bisa, ketika kita membatasi penggunaan internet, kita bisa menghindari penyakit mata. Selanjutnya ada melakukan pengecekan smartphone atau handphone secara bertahap. Dengan pengecekan ini biasanya dilakukan oleh orang tua untuk menghindari anaknya agar tidak melakukan tindakan negatif dengan internet. Pengecekan ini biasanya dilakukan secara berkala ataupun bertahap karena biasanya orang tua kita tuh sibuk dan tidak selalu memantau anaknya dalam menggunakan internet. Biasanya dalam pengecekan ini orang tua mengecek riwayat penelusuran pada handphonenya seperti dengan kayak penelusuran di YouTube-nya, di Google-nya ataupun di media sosialnya. Nah, dari ketiga itu cara yang tepat untuk menghilangkan kecanduan dengan internet dan bahkan bisa mengurangi resiko akan kejahatan dari internet. Yang selanjutnya ada akibat tidak bijaknya menggunakan internet. Yang pertama ada pembulian, pelecehan, menjadi antisosial, terjadinya penjebakan, penipuan. Yang kelima ada pornografi. Nah, pembulian. Di sini biasanya ketika kita menggunakan internet secara berlebihan ataupun itu bisa menjadi pembulian karena
Dengan internet ini kita bisa menggunakannya atau dalam pengetikan, pengucapan, atau memposting internetnya itu bisa melukai orang orang lain sehingga kita mendapatkan kritikan namun kita tidak terima lalu nanti kita bisa dibully. Yang kedua, pelecehan. Nah, biasanya ini pelecehan didapatkan karena kita memposting sesuatu yang tidak usah diposting, tidak diposting. Nah, pelecehan ini bisa dilakukan dengan cara kayak menghubungi atau slip callan, terus biasanya atau menyebarkan video-video yang tidak baik. Nah, yang ketiga ada menjadi antisosial. Nah, biasanya antisosial ini tuh kurangnya komunikasi dengan orang-orang sekitar. Karena kita sibuk dengan internet ataupun HP kita untuk menjadi dunia maya. Bahkan bahkan kini internet ini bisa mudah dengan menggunakan HP yang selalu dibawa kemana-mana dan kapanpun. Karena sesering itu inilah menyebabkan kita menjadi antisosial dan tidak memperdulikan orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kita pun bisa berbelanja ataupun memesan makanan melalui pemesanan online. Nah, itu juga bisa menimbulkan antisosial karena kita sering tidak keluar rumah. Yang keempat itu terjadi penjebakan penipuan. Nah, ketika kita terus-terusan menggunakan internet ini dan kita tidak tahu apa resiko yang akan dapat, ketika ada orang yang memberikan link dan tahu-tahu itu penipuan, kita disuruh memasukkan kayak seperti email ataupun nomor HP ataupun akses lainnya. Nah, namun saya tidak tahu apa yang harus kita dapatkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah penipuan atau penjebakan penjebakan dalam dunia maya. Nah, maka dari itu kita lebih bijak-bijak dalam menggunakan internet. Yang kelima adalah pornografi. Nah, ini tuh sangat berbahaya sekali. Biasanya itu lebih mudah diakses. Pornografi itu didapat dengan cara kayak kita membuka link ataupun web-web tertentu di Twitter ataupun di Chrome ataupun lain sebagainya. Nah, pornografi ini sangat berbahaya bagi anak-anak khususnya. Pornografi ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak seperti rasa malas, rasa kecanduan ataupun tingkat aktivitasnya melemah. Pornografi ini biasanya uh, apa namanya dilakukan karena kayak ingin mendapatkan uang seperti itu. Lalu ada oh ya sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan ataupun uh, belum bisa dipahami, kiranya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.